Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nak? Semoga masih dalam keadaan sehat dan jangan lupa awali dengan doa. Oke, jangan lupa ya sayangnya selalu semangat dan tekun di dalam belajar supaya kelak cita-cita kamu tercapai. Oke ya sayangnya, kita masuk kepada pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni satu, kamu dapat memahami kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, kamu mampu mengetahui isi dan ide pokok dalam sebuah teks. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan penerapan dari setiap Pancasila. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yakni IPS, kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam atau bentuk bentang alam adalah bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentang alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Sedangkan jenis dari kenampakan alam tersebut ada dua. Yang pertama kenampakan alam, yang kedua buatan. Kenampakan alam yakni hasil dari peristiwa alam dengan sendirinya, sedangkan kenampakan buatan kebalikannya, yaitu dibentuk akibat dari campur tangan manusia. Oke, kita masuk kepada contohnya. Yang pertama, contoh kenampakan alam ada dua, yakni daratan dan perairan. Daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, pantai, dan lain-lain. Sedangkan perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Sedangkan contoh kenampakan buatan yakni ada waduk, bendungan, kawasan, industri, pelabuhan, bandara, dan perkebunan. Kita perhatikan gambar, ayo mengamati. Di sini ada gambar gunung ya. Gunung masuk kepada jenis apa? Yakni yang bagus, ini kenampakan alam. Sedangkan ini ada kawasan industri, masuk ke kenampakan buatan ya. Jadi beda ya nak. Kemudian perhatikan gambar berikutnya, gambar apa lagi ya? Oke, ini. Nah, ini ada gambar ini ada gambar bandara, masuk ke mana? Yakni kenampakan buatan. Sedangkan ini ada gambar apa? Bendungan ya. Ini masuk kenampakan alam. Nampak perbedaannya ya dari setiap gambar tersebut. Yang terakhir kita lihat gambarnya. Sini ada gambar laut, ada gambar apa di sini? Di sini ada gambar berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia ya, ada laut dan sebagainya. Coba diperhatikan lagi anak, dibedakan, kamu tahu mana contoh kenampakan alam maupun yang buatan. Ini ada gambar lembah ya, ini lembah, pasti kamu lembah ya, ini contohnya ini Lembah Haro, salah satunya di Sumatera Barat. Oke, masuk kita kepada bahasa Indonesia ya. Ini kita mampu memahami isi dan menentukan ide pokok di dalam sebuah bacaan. Perhatikan di sini ada langkah-langkah dalam memahami isi sebuah teks. Sedangkan langkah-langkah menentukan ide pokok kamu sudah paham ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Paragraf pertama saja, judul teksnya beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 1, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia dan seterusnya ya. Apa ide pokoknya? Pasti sudah tahu ya, dia jenis deduktif, yakni kalimat ide pokoknya terletak di awal yang berbunyi Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sedangkan informasi yang pentingnya yakni yang pertama, Indonesia kaya akan keragaman flora dan fauna. Kemudian kalimat berikutnya termasuk 3 besar di dunia. Kemudian apalagi bersama dengan negara-negara lainnya dan seterusnya. Jadi dapat dibedakan. Kalau menentukan ide pokoknya tentu terdiri hanya satu kalimat saja. Sedangkan pokok-pokok informasinya tentu ada beberapa bagian-bagian dari setiap informasi pentingnya. Oke, udah paham ya nak ya. Kita masuk kepada berikutnya, PPKN ya. Coba diperhatikan, sebelumnya kamu sudah belajar tentang
makna Pancasila, bahkan simbol atau lambang dari Garuda Pancasila itu sendiri ya. Nah, sekarang memperdalamnya lagi, coba perhatikan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi harus diterapkan. Pertama, yang sila pertama memiliki makna tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan bermasyarakat yang bersatu. Keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia perlu mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Ya, dari latihan yang sudah kamu lakukan, Ibu lihat sudah bisa membedakan setiap sila-sila, bahkan menghubungkannya dengan contoh ataupun penerapan nilai-nilai luhurnya. Oke sayangnya, jangan lupa dipahami. Oke, masuk pada latihan. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan kamu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kamu dapat memahami dan boleh ditanyakan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.